Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara-saudara yang telah hadir dalam kegiatan kita pada hari ini. Lalu, sebelum kita memulai kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apakah ada saudara yang ingin membawakan doa? Baik, Pak Saudara dipersilakan. Sebelum kita memulai diskusi kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nazril Aldrian. Saya di sini sebagai pemimpin kelompok pada hari ini. Baik, sebelumnya teman-teman apakah sudah tahu apa itu bimbingan kelompok? Belum. Baik, sini saya akan menjelaskan sedikit. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kelompok yang membahas tentang masalah-masalah atau topik-topik yang lagi hangat-hangatnya pada saat ini. Contohnya kayak ya, topik-topik yang lagi hangat lah, yang lagi bicarain orang. Lalu, manfaat dari BKP itu adalah untuk memberikan solusi bagaimana nanti jalan keluarnya. Tujuannya itu untuk supaya kita lebih tahu ke depannya apa yang harus dilakukan pada masa-masa itu. Jadi di dalam kegiatan kita ini ada 4 tahap. Yang pertama itu tahap peralihan, yang pertama itu tahap pembentukan, yang kedua itu peralihan, yang ketiga ada kegiatan, lalu yang terakhir ada tahap pengakhiran. Lalu saya harapkan juga teman-teman semua di sini bersedia mengikuti acara kita ini dengan sukarela dan menjaga kerahasiaan kita tetap di sini saja dan tidak tersampaikan kepada keluar-luar nantinya. Dan bertutur kata sopan dan mengikuti dari awal sampai akhir. Jadi, apakah semua teman-teman ini sudah pada kenal satu sama lain? Belum. Jadi kita adakan di sini permainan pengenalan yang dimulai dari sebelah kiri saya. Dengan permainannya itu sebutkan nama lalu makanan kesukaannya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aditya Rizky. Makanan kesukaan pisang. Muhammad Aditya Rizky, makanan kesukaan pisang. Perkenalkan, nama saya Hanif, makanan kesukaan saya apel. Adit pisang, Hanif apel. Perkenalkan, nama saya Fatin Pane, makanan kesukaan saya ayam. Adit pisang, Hanif apel, Fatin ayam. Perkenalkan, nama saya Haikal Dimutar PA, makanan kesukaan saya bakso pakai mie ayam, cabenya sedikit aja, gua bawang. Terima kasih. Adit pisang, Hanif apel, Fatin ayam, Haikal mie ayam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimas, makanan kesukaan nasi goreng. Adit pisang, Hanif apel, Bang Patin ayam, Bang Ekal mie ayam, Bang Dimas bakso, nasi goreng. Perkenalkan, nama saya Rizky Tansya, makanan kesukaan saya bakso. Adit pisang, Hanif apel, Patin ayam, Haikal mie ayam, Dimas nasi goreng, Rizky bakso. Perkenalkan, nama saya Gilang Kesuman, makanan kesukaan saya itu bakso. Adit pisang, Hanif apel, Patin bakso, Patin ayam, Hanif mie ayam, Dimas nasi goreng, Rizky bakso, Gilang bakso. Perkenalkan, nama saya Said, makanan kesukaan nasi goreng. Jadi teman-teman semua sini sudah pada sering mengenal ya. Jadi sini saya akan menjelaskan kembali apa itu bimbingan kelompok. Jadi bimbingan kelompok itu adalah suatu kumpulan yang membahas tentang topik-topik yang lagi hangat-hangatnya pada saat ini. Lalu di dalam BKP itu ada 2 topik. Yang pertama itu topik tugas, lalu yang kedua ada topik bebas. Jadi di sini saya memilih untuk topik tugas. Topik tugas itu dibawakan oleh saya sendiri. Jadi saya di sini membawakan tentang bully. Jadi teman-teman sudah tahu apa itu bully kan? Jadi sini saya akan menjelaskan sedikit saja bully. Bully adalah masalah sosial yang serius dengan dampak negatif pada korban, pelaku, atau dan lingkungan sekitar. Bully juga bisa berupa kekerasan fisik,
verbal, sosial, atau cyberbullying. Bully ini sering terjadi di sekolah, lingkungan kerja, atau lingkungan lain-lainnya untuk menindas kaum-kaum yang lemah. Jadi teman-teman, kenapa saya mengambil topik bully? Karena di sekitaran kita itu masih terjadi banyak sekali pelaku atau korban juga bisa jadi ya kan terhadap bullying ini. Pada teman-teman, apakah ada yang ingin menyampaikan tanggapannya terhadap bullying ini? Pada Adit, persilakan. Untuk dampak buruk dari bully ini, yang pertama itu kena di mental, Bang. Iya. Yang kedua fisik. Kalau ada main fisik itu bisa jadi cacat sampai keturunan sampai lahir lah. Oke, itu aja, Bang. Apakah ada lagi? Pak Gilang, silakan. Kalau dari saya, bully ini sangat parah bang. Gimana ya? Soalnya banyak sampai yang nggak bisa sekolah lagi tuh karena bully, nggak berani sekolah lagi lah karena Iya. bully itu. Gitu aja. Ya, silakan pada Rizky. Kalau menurut saya itu bully itu sangat merusak mental ya Bang. Soalnya membuli itu bisa membuat kita tidak sekolah atau tidak mau bersekolah lagi dari tadinya semangat sekolah. Karena dari bullying itu ya. Ya, oke deh, segitu. Apakah ada lagi? Silakan. Menurut saya dampak dari bully ini sangat keras, Bang. Iya. Bisa mengenakan mental, tubuh, Iya. fisik, segala macam, Bang. Benar tadi seperti dibilang abang-abang ini tadi, fisiknya kena nggak mau sekolah itu karena bully, Bang. Oke, ada yang mau lagi? Apakah ada lagi? Pada Hanif, silakan. Bully ini dampaknya parah kali nih bang. Bisa buat kita jadi depresi gitu, Betul, betul. jadi stres. Betul. Gitu ya lah bang. Ada lagi? Cukup? Apakah ada lagi? Cukup. Baik, sepertinya teman-teman sudah pada stres ya memikirkan kegiatan kita pada hari ini. Jadi kita adakan sesi game lah ya untuk mencairkan suasana pada kegiatan kita ini. Jadi permainannya itu adalah mengapa dan karena. Jadi di sebelah kiri saya nanti ke sampingnya dijawab ini mengapa, lalu sampingnya karena. Dimulai dari saudara Said. Mengapa sepeda bisa berputar? Bannya. Bannya tuh sepedanya. Ban. Oh, ban. Karena dia memang takdir untuk berputar bang. Karena kenapa bumi itu bulat? Karena bukan peta. Kenapa? Kenapa? Kenapa kita duduk di sini? Karena takdir Allah. Masuk. Mengapa oli hitam? Karena janda lebih menggoda. Nih. Teman-teman, harap kondusif dalam kegiatan kita kali ini dan pembahasan ini tidak menjalar kemana-mana dan tetap dalam kegiatan kita pada hari ini saja. Baru apa tadi? Jadi kesimpulan dari saya, janganlah teman-teman menjadi pembuli atau yang dibully. Harap jauhilah pembuli tersebut. Kalaupun ada, tolonglah dihadapi dengan tindakan teman-teman lah. Lalu sepertinya waktu kita sudah tidak cukup dan kita sudah sampai di tahap pengakhiran. Jadi apa kesan dan pesannya dari sebelah kiri mungkin? Baik, kesan dari saya senang dapat mengikuti diskusi ini karena mendapat ilmu lebih dalam tentang bully. Seru sih, banyak dapat teman dan menambah wawasan, itu aja sih. Pesan saya ya bermanfaat kali lah ilmu ini karena kita dicegah untuk tidak membuli ataupun dibully. Pesan saya, jangan mau membuli kalau tidak mau dibully.
Pesan saya sangat seru di sini dan mendapatkan ilmu yang lebih banyak. Pesan dari saya, janganlah membuli orang lain kalau kamu tidak mau dibuli. Kesannya dari saya, saya mengikuti konseling ini dapat ilmu untuk menghindari bully, nah gitu, sama mendapat banyak teman. Kesan saya, diskusi ini sangat seru dan sangat mendapat ilmu dan wawasan. Nah, itu saja. Lalu apa pesan dari teman-teman semua untuk orang-orang yang membuli di luar sana? Mulai dari saudara. Pesan saya, stop membuli karena itu sangat memperusak mental korban. Pesan saya untuk para pembuli, berhentilah membuli karena itu sangat merusak mental dari yang dibully. Pesan dari saya, janganlah membuli maupun di luar ataupun mau di lingkungan sekolah atau di daerah kita selebihnya. Pesan dari saya, stop membuli karena itu bisa merusak mental dan bisa menjadi gila. Pesan saya, jangan membuli. Janganlah kamu membuli karena itu sangat merugikan orang lain. Janganlah bully, weh, kasihan dia. Pesan saya, stop bully dan ajak teman-teman sekalian untuk berteman. Terima kasih. Lalu bagaimana tanggapan teman-teman jika itu terjadi terhadap lingkungan teman-teman sekalian? Maksudnya di sini terjadi itu bagaimana tanggapan teman-teman dalam berpikir, bertindak, merasa dan bertanggung jawab dalam hal tersebut. Mungkin dimulai dari saudara Adit. Untuk dari saya itu yang pertama, rangkul yang kena bully itu, lalu ajak berteman kembali. Dah, situ aja sih. Kalau ada pembuli di keluarga saya, kita bully balik seharusnya. Karena bully dibalas bully. Oke, makasih Mas. Jika ada pembulian di keluarga saya, maka wajib kita bertanggung jawab. Sekian dari saya. Kalau terjadi pembulian di keluarga, seharusnya ditemani lah gitu. Itu dari saya. Sama sih kayak pendapat teman-teman yang lain. Menurut saya ya itu tadi, yang dibully itu harus dirangkul dan diajak kembali berteman. Jadi menurut teman-teman, apakah kita adakan kegiatan ini di lain hari? Baik, terima kasih ya. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang telah berkumpul dalam kegiatan kita hari ini. Sebelum kita akhiri, apakah ada yang ingin membawakan doa sebelum kita akhiri? Para saudara, dipersilakan. Sebelum kita akhiri diskusi kita ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.